Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode revis analisis. Apa itu metode analisis revis? Metode analisis revis merupakan analisis untuk mengevaluasi sustainability dari perikanan secara multidisipliner. Revis menggunakan metode MCA, Multi Criteria Analysis. Dan metode analisis revis didasarkan pada teknik ordinasi atau menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur dengan menggunakan multidimensional scaling atau MDS dan teknik ordinasi melalui perceptual mapping dengan MDS. Untuk keunggulan revis itu sendiri, yang pertama, cepat memberikan gambaran atau kondisi saat ini. Yang kedua, cepat mengetahui indikator atau atribut yang harus ditangani. Yang ketiga, dapat menentukan status keberlanjutan dalam skala 0 sampai 100. Dan yang terakhir, mampu menghandle ketidakpastian melalui Monte Carlo analysis. Kapan kita menggunakan revis? Revis digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, di mana outputnya tentang penelitian tentang keberlanjutan. Dan penggunaan metode analisis revis ini dilakukan penilaian berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama, dimensi ekologi, ekonomi, sosial, etik, dan teknologi, yang akan menghasilkan nilai indeks dan status. Untuk tahapan analisis revis yang pertama, penentuan atribut, yang kedua, penilaian atribut dalam skor atau skala keberlanjutan, yang ketiga, penyusunan indeks keberlanjutan, yang keempat, tahapan ordinasi, yang kelima, analisis leverage, dan yang keenam, analisis Monte Carlo. Untuk penentuan atribut itu sendiri disesuaikan dengan dimensi yang ada, dan atribut yang baik pada setiap dimensi lebih dari 6, kisaran 9 sampai 12, untuk menghasilkan ordinasi yang baik. Untuk penilaian atribut dalam skor atau skala keberlanjutan, di mana atribut yang harus dipilih dapat diskor secara mudah dan objektif, terdiri dari skor good dan bad. Yang kedua, penentuan skor bisa dari literatur, pakar-pakar, maupun FGD. Dan setiap penentuan skor harus didokumentasikan. Selanjutnya, penyusunan indeks berkelanjutan, di mana nilai indeks yang dihasilkan akan termasuk kepada kategori status yang berbeda-beda, di mana nilai indeks kurang dari 25 termasuk kategori status tidak berkelanjutan, lebih besar dari 25 sampai 50 termasuk kategori status kurang berkelanjutan, dan lebih besar dari 50 sampai 75 termasuk cukup berkelanjutan, dan lebih besar dari 75 sangat berkelanjutan. Untuk teknik tahapan ordinasi, penentuan posisi titik ordinasi berada pada kondisi good atau bad dan disesuaikan dengan nilai indeks keberlanjutan untuk mengetahui statusnya. Ini merupakan contoh hasil dari revis analisis tentang posisi status keberlanjutan dimensi etik. Selanjutnya, analisis leverage, di mana untuk menjelaskan menentukan atribut mana yang sensitif mengubah ordinasi. Teknik leverage ini menghasilkan standar error dalam bentuk Riemann square. Dan ini merupakan tampilan software pengolah MDS. Dan untuk metode Carlo Analysis, apa fungsi metode Carlo Analysis? Untuk mengetahui pengaruh kesalahan pembuatan skor atribut. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini atau penilaian oleh peneliti. Yang ketiga, stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang, kesalahan pemasukan data atau adanya data yang hilang, dan tingginya nilai stress analisis. Ini merupakan hasil analisis Monte Carlo. Selanjutnya, studi kasus tentang referensi jurnal mengenai analisis keberlanjutan revis dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap merah di perairan Tanjung Pandan. Ini merupakan tabel kriteria penilaian atribut pada dimensi-dimensi yang ada pada jurnal tersebut, di mana dimensi ekologi yang terdiri dari 9 atribut, dimensi ekonomi yang terdiri dari 9 atribut, dan dimensi teknologi 9 atribut, dan dimensi sosial maupun dimensi etik sama-sama 9 atribut. Dan termasuk kriteria penilaian atribut yang ada pada masing-masing dimensi. Tahapan ordinasi di mana ini merupakan hasil dari analisis revis, di mana untuk mengetahui posisi status keberlanjutan masing-masing dimensi yang ada, dengan nilai indeks
yang ada, salah satu contohnya nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi sebesar 41,87, maka berada pada kategori kurang berkelanjutan. Dan untuk dimensi ekonomi cukup berkelanjutan, dimensi teknologi cukup berkelanjutan, dan untuk dimensi sosial kurang berkelanjutan, dan untuk dimensi etik termasuk kategori kurang berkelanjutan. Ini merupakan hasil dari leverage of attribute yang ada. Contohnya pada hasil analisis leverage pada dimensi ekologi, di mana dua nilai terendah yaitu kualitas perairan dan tingkat pemanfaatan SDI merupakan hasil nilai terendah di leverage of attribute, di mana menjadi kendala atau masalah sehingga perlu adanya rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada. Begitupun dengan hasil analisis leverage pada dimensi ekonomi, teknologi, sosial, dan dimensi etik. Demikian pembahasan mengenai metode revisi analisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.